warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 9 Kota Bogor, serta teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 9 Kota Bogor yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yulianti, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Kota Bogor. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya merasa senang dapat hadir dan berbagi bersama teman-teman semua. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit melakukan ice breaking terlebih dahulu, supaya suasananya lebih semangat. Coba teman-teman jawab dengan jujur ya, siapa di sini yang pernah merasa minder saat berbicara di depan kelas, takut salah ketika menyampaikan pendapat, atau pernah merasa aku kayaknya nggak sehebat teman-teman yang lain? Kalau pernah, coba angkat tangan. Nah, ternyata banyak juga ya, tapi tenang saja, karena itu adalah hal yang wajar dialami oleh remaja seusia kalian. Sekarang saya ingin teman-teman mengatakan bersama-sama kalimat ini. Saya berharga, saya unik, dan saya bisa berkembang. Bagus sekali. Teman-teman, terkadang kita terlalu sibuk melihat kehebatan orang lain sampai lupa bahwa diri kita sendiri juga memiliki potensi yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Bukan Cuma Penonton, Berani Menjadi Tokoh Utama di Cerita Hidupmu Sendiri. Melalui pidato ini, saya akan mengupas tuntas makna kepercayaan diri dan pentingnya menghargai keunikan diri, cara mengenali kelebihan dan kekurangan diri, serta pentingnya berani mengambil peran aktif dalam kehidupan sebagai bentuk kepercayaan diri. Teman-teman yang saya banggakan, masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi banyak perubahan baik secara fisik, mental, maupun sosial. Tidak heran jika rasa percaya diri remaja sering mengalami naik dan turun. Berdasarkan penelitian Khairunisa dalam Putri 2026, remaja yang memiliki persepsi diri positif cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Artinya, bagaimana kita memandang diri sendiri sangat memengaruhi rasa percaya diri kita. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya belajar bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihargai, termasuk menghargai dirinya sendiri. Padahal, setiap orang memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul di akademik, olahraga, seni, organisasi, komunikasi, atau bahkan kemampuan sederhana seperti menjadi pendengar yang baik. Keunikan itulah yang membuat setiap orang berharga. Percaya diri bukan berarti merasa paling sempurna. Percaya diri berarti mampu menerima diri sendiri dan yakin bahwa kita juga memiliki kemampuan untuk berkembang. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang merasa minder karena nilainya biasa saja dibanding teman-temannya. Namun, ketika sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial, ternyata ia sangat pandai berkomunikasi dan mampu bekerja sama dengan banyak orang. Dari situ, ia mulai sadar bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Melalui ilustrasi tersebut, kita dapat memahami bahwa membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan hanya akan membuat kita kehilangan rasa syukur terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali potensi diri, menghargai proses perkembangan diri, dan percaya bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Teman-teman, dalam kehidupan, kita tidak hanya harus mengenali kelebihan diri, tetapi juga belajar menerima kekurangan secara positif. Banyak orang merasa malu terhadap kekurangannya, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan, orang yang terlihat hebat pun pasti memiliki kelemahan. Masalah muncul ketika seseorang terlalu fokus pada kekurangannya dan mulai merendahkan dirinya sendiri. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa bullying dapat merusak rasa percaya diri seseorang. Berdasarkan penelitian Sartika dalam jurnal Pramanik 2024, remaja yang mengalami bullying cenderung memiliki konsep diri negatif dan kesulitan dalam berinteraksi sosial. Sebagai mahasiswa hukum, saya memandang bullying bahwa bukan hanya masalah bercanda biasa, tetapi juga masalah sosial yang dapat melukai mental seseorang.
Karena itu, kita harus belajar saling menghargai dan menjaga ucapan kepada orang lain. Kadang, satu ejekan bisa membuat seseorang kehilangan keberanian untuk tampil. Namun sebaliknya, satu dukungan kecil dapat membantu seseorang bangkit dan percaya pada dirinya sendiri. Maka dari itu, mari kita mulai membangun lingkungan sekolah yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Teman-teman yang saya banggakan, kepercayaan diri tidak akan tumbuh jika kita terus takut mencoba. Menurut penelitian Nata Wijaya dalam jurnal Alfiatan 2026, kepercayaan diri memiliki peran penting dalam membantu seseorang mengembangkan potensi dirinya. Sebaliknya, kurang percaya diri dapat menghambat perkembangan seseorang. Artinya, kalau kita terus takut gagal, takut salah, atau takut dihakimi orang lain, maka kita tidak akan pernah berkembang. Saya sendiri sebagai mahasiswa juga pernah merasa gugup saat berbicara di depan banyak orang. Namun, saya belajar bahwa rasa percaya diri tidak muncul secara instan. Rasa percaya diri tumbuh karena keberanian untuk mencoba, belajar, dan terus memperbaiki diri. Teman-teman, tidak perlu langsung menjadi sempurna. Mulailah dari hal kecil seperti berani bertanya di kelas, menyampaikan pendapat, atau mengikuti kegiatan sekolah. Karena ketika kita berani mengambil peran aktif, kita sedang membuktikan bahwa kita pantas menjadi tokoh utama dalam hidup kita sendiri. Teman-teman SMA Negeri 9 Kota Bogor yang saya banggakan, dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa pertama, kepercayaan diri tumbuh ketika kita mampu menghargai dan menerima keunikan diri sendiri. Kedua, mengenali kelebihan dan kekurangan secara positif akan membantu kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan ketiga, keberanian untuk mencoba dan mengambil peran aktif sangat penting agar kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Kesimpulannya, setiap orang memiliki nilai potensi dan jalan hidup masing-masing. Jangan pernah merasa bahwa diri kalian tidak penting hanya karena berbeda dari orang lain. Saya berharap setelah mendengarkan pidato ini, teman-teman semua dapat lebih menghargai diri sendiri, lebih percaya pada kemampuan yang dimiliki, dan lebih berani menunjukkan potensi terbaik kalian. Ingatlah bahwa kalian bukan sekedar penonton dalam kehidupan ini. Kalian adalah tokoh utama dalam cerita hidup kalian sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.